Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sahrani dengan NIM A40121044. Perkenalkan, nama saya Nurbaya Muhammad Amin Parla dengan NIM A40121025. Perkenalkan, nama saya Silnia Muka dengan NIM A40121049. Perkenalkan, nama saya Syaulia dengan NIM A40121052. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM A40121005. Perkenalkan, nama saya Safitri dengan NIM A40121029. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Marcelina Novitasari dengan NIM A40121007. Kami dari kelompok 5 perkembangan peserta didik kelas H akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang diagnosis serta solusi masalah peserta didik dan pengembangan kreativitas peserta didik. Nah, untuk itu silakan disimak videonya. Konsep diagnostik. Memahami kesulitan belajar peserta didik ini dikenal dengan konsep diagnostik. Kesulitan belajar yang lebih umumnya dikenal dengan istilah diagnosis belajar. Menurut Hariman dalam bukunya yang berjudul Handbook of Psychological, diagnosis adalah suatu analisis terhadap kelainan atau salah penyesuaian dari pola gejala-gejalanya. Jadi, diagnosis adalah proses pemeriksaan terhadap hal-hal yang dipandang tidak beres atau bermasalah. Pengertian kesulitan belajar secara harfiah didefinisikan sebagai rendahnya kepandaian yang dimiliki seseorang dibandingkan dengan kemampuan yang seharusnya dicapai orang itu pada umur tersebut. Beberapa penderita menyatakan bahwa kesulitan belajar ini berpengaruh pada kebahagiaan mereka. Sementara itu bagi penderita lain, gangguan ini dapat menghambat proses belajar mereka sehingga dapat berdampak pada aspek lain dalam kehidupan mereka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik. Nah, tentunya teman-teman dan adik-adik sekalian, dalam masalah-masalah peserta didik tentunya ada hambatan-hambatan yang merupakan ini sesuatu yang harus dilakukan upaya agar masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik ini dapat teratasi dengan baik sehingga proses belajar mengajar pun dapat berjalan dengan lancar. Nah, tentunya adapun masalah-masalah peserta didik yang biasanya kita temui, yang pertama itu adalah permasalahan berbahasa dan berbicara. Nah, tentunya ini merupakan indikasi awal bagi peserta didik. Nah, mereka akan menemukan kesulitan-kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan bahasa yang benar. Kemudian kesulitan dalam menghasilkan bunyi dengan penggunaan yang tepat, serta kesulitan dalam menerima feedback dari orang lain dalam berkomunikasi. Nah, yang kedua yaitu permasalahan dalam hal akademik. Ini merupakan indikator yang kedua dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Karena kenapa? Karena seperti yang kita tahu, masing-masing manusia dilahirkan dengan potensi yang berbeda-beda, tentunya dalam hal akademik. Nah, ini sebaiknya siswa-siswi lebih meningkatkan hal sosialnya, yaitu berbaur dengan teman-teman sekelas mereka, agar mereka bisa belajar bersama-sama dalam hal menghitung, menulis, bahkan membaca. Nah, adapun permasalahan yang ketiga, yaitu kesulitan dalam mengkoordinasikan gerakan tubuh. Nah, tentunya ini bukan hanya sebagian siswa sekolah dasar saja yang mengalaminya. Tentunya kita sebagai mahasiswa juga banyak yang mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan gerakan tubuh. Nah, tentunya ini merupakan hambatan pada indikator ketiga. Karena kenapa?
dalam berbicara diperlukan juga koordinasi tubuh. Artinya apa? Dalam berbicara, maka tubuh pun harus bersahabat agar apa yang kita sampaikan sesuai dengan gerakan tubuh kita, agar orang yang mendengarkan atau orang yang menyimak itu pun mengerti, bukan dari mulut kita melainkan dari apa yang kita peragakan atau apa yang kita lakukan. Kemudian permasalahan yang keempat yaitu mengenai hal psikologis. Nah, teman-teman atau adik-adik sekalian, psikologi sering kita kaitkan dengan jiwa atau psikis. Nah, ini juga yang mendukung proses belajar mengajar ataupun proses dalam kehidupan. Karena kenapa? Karena jiwa yang sehat akan menghasilkan hal yang sehat pula. Nah, ini berhubungan dengan proses belajar mengajar. Nah, tentunya jika seorang anak mengalami masalah, maka proses belajarnya banyak hal-hal yang kita temui, banyak juga contoh-contoh yang kita temui. Jika kita mengalami permasalahan, tentunya ini akan mengurangi konsentrasi kita dalam bekerja, bahkan dalam belajar. Nah, tentunya ini harus dihindari dalam masalah peserta didik, yaitu masalah yang paling serius, yaitu mengenai keadaan jiwa seseorang atau masalah psikologis. Nah, permasalahan yang kelima yaitu permasalahan yang paling serius, permasalahan yang paling banyak kita temui, yaitu permasalahan sosial. Sebut saja yaitu faktor kemiskinan. Nah, ini merupakan masalah yang paling utama dalam hal peserta didik. Tentunya banyak anak-anak yang di luar sana ingin mendapatkan pendidikan yang layak. Banyak anak-anak yang di luar sana ingin merasakan bagaimana sih rasanya bersekolah. Namun karena keterbatasan ekonomi, karena adanya faktor kemiskinan yang membuat mereka tidak bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi ataupun tidak bisa merasakan bangku persekolahan. Tentunya kita harus bersyukur karena kitalah yang dijadikan sebagai generasi yang bisa berperan dan berkontribusi dalam pendidikan, yang nantinya bisa mendirikan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, yang bisa memberikan sebuah dukungan bagi mereka yang belum merasakan indahnya persekolahan. Nah, tentunya kita sebagai mahasiswa dan bagi adik-adik sekalian harus selalu rajin belajar dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu solusi masalah peserta didik. Apa saja sih solusi masalah peserta didik? Nah, yang pertama, ajak siswa aktif berpartisipasi. Nah, bagaimana sih cara mengatasi kesulitan belajar ini? Yaitu dengan mengajak siswa lebih aktif dalam pelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan siswa berdiskusi saat menerangkan pelajaran. Hal ini juga dapat membantu anak-anak yang mengalami kesulitan dalam bicara, sehingga ketika mereka lebih aktif berbicara, maka mereka akan terbantu juga dalam perkembangan bahasanya. Nah, siswa butuh diarahkan agar dapat menyadari potensinya. Minat dan bakat pada anak nantinya akan menjadi life skill atau kemampuan bertahan hidup dan menjadi berhasil. Nah, yang kedua, hindari memberikan tugas yang panjang. Nah, siswa memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda, seperti hanya dalam kecepatan mengerjakan tugas yang diberikan. Umumnya, kesulitan belajar yang dialami siswa adalah ketidaksanggupan mereka mengerjakan tugas dalam waktu jangka panjang. Sebaiknya siswa diberikan tugas yang singkat. Nah, dan yang ketiga, yaitu metode resiprokal. Nah, metode resiprokal adalah bentuk dialog interaktif antara guru dan siswa. Nah, tujuannya adalah untuk membangun pemahaman siswa terhadap suatu materi, di mana siswa dibebaskan menjawab sebuah pertanyaan sesuai yang dia tahu, sehingga dapat membangun kedekatan antara guru dan siswa. Nah, solusi yang keempat yaitu pendekatan personal. Nah, pendekatan personal meliputi komunikasi langsung dan terbuka antara guru dan murid. Dari sini, guru dapat memberikan solusi penyelesaian masalah dan kesulitan belajar yang dialami siswa tersebut. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu bentuk kelompok belajar. Nah,
Cara menyelesaikan masalah kesulitan biasa bisa diatasi dengan cara ini, yaitu membentuk kelompok belajar, di mana setiap kelompok diisi dengan siswa yang tergolong cerdas dan siswa yang kurang mampu menyerap pelajaran dengan baik. Nah, hal ini bertujuan meningkatkan kerjasama, mempengaruhi siswa yang kurang mampu menyerap pelajaran dengan baik, dan mendorong semua siswa aktif dalam menyelesaikan tugas. Ini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan kreativitas anak peserta didik. Ciri-ciri kreativitas menurut Munandar 2009-71. Yang pertama, rasa ingin tahu yang luas dan mendalam. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik. Yang ketiga, memberikan banyak gagasan atau usul terhadap suatu masalah. Yang keempat, bebas dalam mengajukan pendapat. Yang kelima, mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Yang keenam, menonjol dalam salah satu bidang seni. Yang ketujuh, mempunyai daya imajinasi. Yang kedelapan, original dalam ungkapan, gagasan, dan dalam pemecahan masalah. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi yaitu karakteristik anak kreatif menurut Rahmawati. Karakteristik anak kreatif yaitu pertama, terbuka terhadap pengalaman baru, kedua, fleksibel dalam berpikir serta merespon, ketiga, bebas dalam menyatakan perasaan dan pendapat, yang keempat, tertarik pada kegiatan kreatif, kelima, mempunyai pendapat sendiri dan tidak terpengaruh oleh orang lain. 6. Mempunyai rasa ingin tahu yang besar. 7. Berani mengambil resiko yang diperhitungkan. 8. Tekun dan tidak mudah bosan. 9. Tidak kehabisan akal dalam memecahkan masalah. Dan yang ke-10, memiliki citra diri dan stabilitas emosi yang baik. Baik, menurut Rahmawati ada 4 hal yang perlu diperhitungkan dalam pengembangan kreativitas. Yang pertama, memberikan rangsangan mental yang baik pada kognitif maupun kepribadiannya serta suasana psikologis. Yang kedua, menciptakan lingkungan kondusif yang akan memudahkan anak untuk mengakses apa saja yang dilihatnya, dipegang, didengarkan, dan dimainkannya untuk pengembangan kreativitas. Yang ketiga, peran serta pendidik dalam mengembangkan kreativitas. Artinya, ketika kita ingin menjadi pendidik yang kreatif pula dan mampu memberikan stimulasi yang tepat pada anak. Yang keempat, peran serta orang tua dalam mengembangkan kreativitas seorang anak. Faktor pendorong meningkatkan kreativitas. Yang pertama, 1. Waktu. Kedua, kesempatan menyendiri. Ketiga, dorongan terlepas dari seberapa jauh prestasi anak memenuhi standar orang dewasa. Keempat, sarana. Kelima, lingkungan yang merangsang. Keenam, hubungan anak dengan orang tua yang tidak posesif. Ketujuh, cara mendidik anak. Kedelapan, kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Demikian pemaparan video dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.